Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Husna, NIM 0302242029, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari kelas PBA 2 ingin menjelaskan mengenai perbandingan ilmu dan pengetahuan. Baiklah, masuk ke pengertian ilmu. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Suhartono menjelaskan bahwa secara terminologis, ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistematis, sesuatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang, waktu, dunia, yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera. Wan Muhammad Daud mengutarakan bahwa ilmu memiliki 10 arti, yaitu yang pertama ada ma'rifah yang berarti pengenalan, yang kedua ada syu'ur yang berarti kesadaran, yang ketiga ada tazakkur yang berarti pengingat, yang keempat ada faham dan fiqih yang berarti pengertian dan pemahaman, yang kelima ada akal yang berarti intelektual, yang keenam ada dirayah dan riwayah yaitu perkenalan dan narasi, yang ketujuh ada hikmah yaitu kearifan, dan yang kedelapan ada alamah yaitu lambang. Setelah masuk ke pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang mengenal sesuatu. Abbas Hamami Mintareja mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Adapun pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada suatu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid. Sedangkan filsafat yaitu membahas hal yang lebih luas dan mendalami. Adapun pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Baiklah, masuk ke ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah science, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan scientia, yaitu mempelajari atau mengetahui. Adapun pengertian ilmu pengetahuan menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Van Persen, ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang menjalin dan taat atas konsisten dari ungkapan-ungkapan yang sifat benar tidaknya dapat ditentukan. Menurut Muhammad Hatta, ilmu pengetahuan itu lahir karena manusia dihadapkan pada dua masalah, yaitu alam luar atau kosmos dan sikap hidup atau etik. Pujo Wijatno menyebutkan bahwa terdapat beberapa syarat agar suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ilmu. Di antaranya ada berobjek, yaitu objek material sasaran atau bahan kajian, objek formal yaitu sudut pandang pendekatan suatu ilmu terhadap objeknya. Yang kedua ada bermetode, yaitu prosedur atau cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran. Yang ketiga ada sistematis, yaitu ilmu pengetahuan seringkali terdiri dari beberapa unsur akan tetapi tetap merupakan suatu kesatuan. Yang keempat ada universal, yaitu ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu. Baiklah, masuk ke manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ilmu pengetahuan lahir atas adanya sebuah komitmen ilmiah yang tertanam dalam diri seorang ilmuwan dengan melewati proses yang cukup panjang sehingga hasil yang diberikan ilmuwan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Masuk ke perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan.
Jadi, adapun persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan, yang pertama, baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan pengetahuan manusia. Yang kedua, baik ilmu maupun filsafat, keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Yang ketiga, filsafat sebagai suatu ilmu, yaitu ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan, keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, sistematis, serta memiliki kriteria kebenaran. Yang keempat, baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Adapun perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan, yang pertama, filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Yang kedua, filsafat bersifat reflektif, yaitu mempertanyakan dan membahas tentang objek termasuk filsafat itu sendiri. Yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu secara menyeluruh. Yang keempat, filsafat bersifat spekulatif, yaitu mengajukan dugaan-dugaan rasional yang melampaui batas-batas fakta. Yang kelima, ilmu pengetahuan hanya menjelaskan fakta secara empiris. Yang keenam, filsafat membahas objek secara menyeluruh. Baiklah, masuk ke sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Hal utama yang harus diketahui dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan adalah di mana awalnya ilmu berkembang dari filsafat, sehingga dinyatakan oleh para ahli dan telah menjadi kesepakatan umum bahwa filsafat merupakan induk atau ibu dari semua ilmu. Di mana perkembangan dimulai dari peradaban Yunani, yaitu yang pertama ada sejarah perkembangan ilmu pra-Yunani kuno yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 SM atau disebut juga dengan zaman batu, dikarenakan pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Yang kedua ada sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno, dikenal dalam sejarah sebagai awal kebangkitan filsafat secara umum, dikarenakan menjawab persoalan dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul secara irasional. Dan yang ketiga ada sejarah perkembangan ilmu zaman pertengahan, ditandai dengan adanya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Baiklah, hanya ini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.